Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Walladhi khalaqal arda was samaa walladhi ja'alal qur'ana dhiya'an wa shifaa. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد خير الأنبياء وأتقى الأتقياء وأزكى الأزكياء وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أما بعد. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga masih diberi rezeki oleh Allah bisa salat zuhur dan sejenak mengaji di masjid ini. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai acara kita dengan mengharapkan barokah dari majelis kita pada siang hari ini. Semoga bermajelisnya kita di sini memancing rahmat Allah turun pada kita semua, dan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke profil setiap mazhab dan sejarah dari mazhab tersebut, Bapak-bapak. Oke, betul. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang kita insya Allah termasuk di dalamnya, memang tidak ada kewajiban untuk bermadzhab. Cuman sangat dianjurkan sekali untuk kita bermadzhab, karena supaya kita punya patron, ya, punya pedoman. Ada orang yang kita jadikan imam, begitu. Ya. Kenapa para imam mazhab disebut dengan imam? Karena mereka jadi imam. Imam itu diimami. Kita sebagai makmumnya. Nah, begitu. Dan insya Allah seluruh orang muslim mesti bermadzhab. Kalau dia tidak bermadzhab, minimal dia punya guru. Nah, guru. Saya ikut kiai ini, saya ikut gus ini, saya ikut ustadz ini. Itu namanya juga bermadzhab. Ya. Nah, kita bermadzhab ini supaya dasar keilmuan sanad kita ini nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung sampai sanad ini nyambung, ya. Ibarat nasab kita nyambung kepada ayah ibu kita, maka ilmu ini juga sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mazhab banyak sudah kita sampaikan, cuman yang Allah takdirkan masih bertahan sampai sekarang ini itu empat ini pilihan. Mazhab ini pilih karena harus sudah melewati rentang waktu yang sangat panjang, 1300 tahun rentang waktunya, dan masih bertahan. Ada ulamanya, ada kitab-kitabnya, ada metodologinya. Ini Pak, 3 ini disebut mazhab itu kalau punya ini. Ada ulamanya, ada kitab-kitab
rujukannya dan ada metodologinya. Ada metodenya. Nah, kita mulai dari mazhab yang paling senior sini ya. Jadi yang paling senior itu mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah. Abu Hanifah ini di Irak, Bapak-bapak. Ya. Abu Hanifah ini di Irak. Satu-satunya orang muassis mazhab yang tidak punya darah Arab. Itu ya Imam Hanafi. Yang lainnya orang Arab semua, Pak. Imam Abu Hanifah saja yang bukan murni orang Arab. Karena dia ada keturunan orang Persianya, ya. Nah, di Irak ini ketika ada para ulama, para sahabat Nabi disebar oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Mekah, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di Madinah, ada Abdullah bin Mas'ud di Irak. Nah, di Irak. Ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini karena beliau juga berguru kepada Nabi Muhammad SAW, beliau punya murid namanya Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Hamad bin Sulaiman. Ya. Kemudian Syekh Hamad bin Abi Sulaiman di Kufah. Dari Hamad inilah Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Dari sini kita besarkan ya. Nah, jadi ini sanadnya ini setiap ulama mazhab ini punya guru yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari inilah kemudian Imam Abu Hanifah ini belajar ke Mekah. Beliau belajar pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau duduk kepada Atha bin Abi Rabah dan Ikrimah di Mekah. Oke, ya, makasih. Nah, jadi ini mazhab ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk kemudian punya pendapat sendiri, enggak. Para ulama mazhab ini punya guru-guru yang langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ikut mazhab ini, referensi kita itu kuat sekali, Pak. Sudah kokoh sekali. Ya. Sekarang kita lihat sejarahnya ya. Kita lihat di sini. Ya. Ya. Ini saya ambilkan dari situs Rumah Fikih ya. Guru-gurunya, orang besar ini. Ya. Ya. Dari banyak ulama terkenal ilmu fikih selama 18 tahun beliau berguru kepada Hamad. Nah, sudah sama kan gurunya Imam Abu Hanifah ini Hamad, murid Ibrahim An-Nakhai. Selain itu Abu Hanifah juga berguru kepada Imam Zaid bin Ali bin Zainal Abidin dan Ja'far As-Shadiq. Jadi guru-gurunya Abu Hanifah itu sahabat Nabi semua. Ya. Jadi kalau ada pendapat beliau kemudian kok berbeda dengan yang kita pahami selama ini, itu jangan kaget. Nanti kita lihat bagaimana kok bisa berbeda. Filosofi dasarnya Imam Abu Hanifah adalah ahlur ra'i. Jadi begini Pak, fikih itu ada dua madhab, dua kutub ya. Dua kutub. Ada yang pendekatannya itu murni pakai banyak dominan ra'i, logika. Ada madrasah lagi namanya pakai hadis. Ada dua madhab besar. Imam Abu Hanifah ini banyak menggunakan nonjol dalam nalar dan logikanya. Jadi Imam Abu Hanifah ini madhab yang dominan. Warna logikanya kental sekali Pak. Kental sekali. Berbeda dengan nanti madhab berikutnya, madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik itu wis pokoknya hadis, Quran, hadis tok, nggak pakai logika. Nah, begitu. Jadi berbeda, pendekatannya berbeda ya. Mungkin kalau kita bisa pahami beginilah. Kayak fan ilmu lah. Mungkin kalau di bidang sosial, bidang-bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu eksakta. Bedanya begitu. Mungkin kalau supaya kita mudah memahami. Nah,
Kenapa beliau enggak pakai Quran hadis? Artinya hadis itu kok enggak dipakai dominan sama Imam Hanafi? Karena di Irak itu merupakan sumber hadis palsu. Nah, ini Pak. Kenapa kok Imam Abu Hanifah enggak pakai hadis-hadis? Karena beliau sangat ketat sekali menerima hadis Nabi Muhammad SAW. Nah di Irak itu Pak, apalagi di Kufah, Irak itu di tempatnya Abu Hanifah itu disebut dengan Kuwaifah. Kuwaifah itu nama kecil dari Kufah. Ini kenapa ini? Agak ini Kufah itu, oh baik, kurang dekat. Baik. Kufah itu Pak, di Kufah di Irak itu kalau ada hadis Nabi, Kufah itu Irak, Madinah di Saudi. Beda ya, jauh itu Pak, jauh. Kalau ada hadis Nabi dari Madinah nyampe ke Irak, panjangnya 5 cm, masuk ke Irak, keluar dari Irak jadi 1 meter. Paham Pak? Bisa paham ilustrasi saya? Kalau ada hadis Nabi datang dari Madinah, masuk ke Irak, Kufah, awalnya cuma 5 cm, keluarnya jadi, maksudnya apa? Banyak, tambahannya banyak, pemalsuannya banyak. Makanya Imam Abu Hanifah sangat strict sekali menerima hadis Nabi. Nah, metodologi kritik hadis belum dimulai, belum ada kitab hadis yang dibukukan. Imam Malik itu masih juniornya Imam Hanafi. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah. 80 Hijriah kemudian lahir Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis namanya Muwatta. Jadi masih senior Imam Hanafi. Kitab hadis belum ada Pak, apalagi Bukhari. Sahih Bukhari belum lahir. Imam Bukhari belum lahir Pak. Imam Hanafi lahir tahun 80, Imam Bukhari lahir 194. Hampir 1 abad berikutnya lebih baru lahir Imam Bukhari. Kitab hadis sahih belum ada. Makanya hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Hanafi ini hadis-hadis yang sangat strict sekali, diseleksi sangat ketat sekali oleh Imam Hanafi. Nah, karena itu beliau sangat seleksi. Nah ini, beliau loloskan seleksi sangat sedikit. Maka secara alami beliau menemukan metode pengembangan dari nas yang sudah ada untuk bisa diterapkan di berbagai persoalan, yaitu dengan mengambil illah atau titik persamaan. Apa itu illah? Begini Pak, ini saking pinternya ulama kita, Masya Allah. Kalau Imam Hanafi tidak menemukan ini, kita juga bingung ini Pak. Apa itu illah? Contohnya begini, contoh, apa itu illah? Contoh kias. Ini contohnya zakat fitrah di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah pakai makanan pokok, tidak pernah Pak. Kalau kita pakai sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus zakat fitrah pakai kurma atau gandum. Islam masuk ke mana? Ke Irak. Itu Imam Hanafi mikir, kurma gandum ini jarang di sini, sama dengan di sini. Maka kemudian beliau memikirkan logikanya gimana ya supaya zakat ini tetap bisa dilaksanakan, tapi orang-orang yang Islam yang zakat tidak merasa kesulitan. Maka ditemukan namanya illah. Perhatikan ini Pak, illah. Apa illah itu? Titik persamaan. Maka dicari ilahnya, ilah dari zakat ini apa? Yang dikeluarkan zakat ini adalah qutul balad, makanan pokok negeri. Maka ketika misalnya ada di zaman Nabi zakat fitrah pakai kurma atau gandum, di Indonesia pakailah kita pakai ilmu yang dari Imam Abu Hanifah ini, apa namanya? Kias, logika. Dianalogikan. Kurma sama gandum sama beras itu ada kesamaannya. Apa kesamaannya, Pak? Makanan pokok. Maka jadilah ini namanya sebuah pendekatan terobosan hukum. Setelah Al-Quran, Sunnah namanya kias, analogi. Nah, maka sekarang ini alhamdulillah kita bisa tetap zakat fitrah dengan makanan pokok kita. Apa? Beras.
Kalau tidak ada kias, kita semua wajib zakat fitrah pakai apa? Kurma. Bisa Pak? Bisa? Oh bisa Pak. Ampel dekat kok. Bisa. Jenengan mau beli berapa ton? Bisa enggak? Bisa. Jenengan beli kurma di Ampel, terus jenengan kasih sama mustahik. Masalahnya sing nerima siapa? Yang mau nerima zakat berupa kurma itu siapa? Orang Indonesia makan kurma itu suwi-suwi murus-murus Pak. Karena wetenge gak cocok. Cocoknya pakai beras gitu. Nah, itu disesuaikan namanya Pak. Ini tinjauan, pendekatan, terobosan ya. Nah, walaupun tidak ada satupun hadis dan teladan dari Nabi Muhammad, tidak ada dari Nabi Muhammad pakai beras, tidak ada. Bahasa sekarang namanya bid'ah. Nah, tapi tidak bisa dikatakan bid'ah karena ini salah satu terobosan hukum oleh para ulama. Baik, lanjut. Keunggulan kiasnya apa? Nah, dari contoh di atas kita mendapatkan betapa luasnya cakupan masalah yang bisa diselesaikan dengan logika yang tetap berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu sumber utama. Kitab induk hukum. Ya, kalau ayat dan Quran dan hadis Nabi punya keterbatasan masalah, cakupan masalah, di mana kita tidak tahu bahwa tidak mungkin semua masalah bisa dijawab, maka dengan metode kias, maka ada banyak masalah yang diselesaikan. Maka Imam Abu Hanifah menjawab 6.000 masalah dengan menggunakan pendekatan kias Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, banyak Pak. Kalau jenengan ditanya hukumnya bunuh orang tua. Apa hukumnya membunuh orang tua? Tidak ada di Al-Quran. Tidak ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran hanya jangan mengatakan fala taqul lahuma uffin. Uff itu maknanya bisa ini atau itu yang tertera di hadis Nabi begitu. Maaf di Al-Quran. Surat Luqman itu. Jangan mengatakan perkataan yang tidak mengenakan orang tua. Sekarang hukumnya membunuh ada enggak? Tidak ada. Berarti hukumnya apa? Boleh? Boleh enggak? Enggak dilarang loh Pak. Dalilnya mana? Ayo, saya tanya dalil mana? Dalilnya mana? Yo gak ono memang. Tapi yo gak oleh lah, ya dalilnya mana? Nah, maka pakai kias tadi ini. Apa namanya kias aulawi? Apa nama kias aulawi itu? Kalau mengatakan perkataan yang enggak enak saja sudah haram, maka membunuh jauh lebih haram. Ngomong kasar enggak enak, haram. Membunuh juga haram. Ada enggak kesamaan diantara ngomong kasar sama membunuh ini? Apa Pak? Apa samaan sifatnya? Menyakiti. Nah, itu namanya kias. Begitu Pak. Jadi banyak sekali masalah-masalah kontemporer yang bisa selesai dengan adanya kias. Abu Hanifah mustahid. Perhatikan ini. Abu Hanifah berkata tentang dasar mazhabnya. Aku mengambil dari kitabullah Quran. Bila aku dapati ada. Bila tidak ada, maka aku mengambil dari sunnah Rasulullah SAW. Bila tidak dapat, aku dapati di hadis Nabi. Aku ambil perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah ngambil pendapat dari murni logika. Quran, sunnah, dan perkataan sahabat. Nah, sudah penyebaran mazhab. Nah, mazhab Hanafi tersebar sangat luas di dunia Islam. Di mana diantaranya? Di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, juga di Mesir, di sebagian Irak, Syria, Lebanon, Palestina. Ada yang campuran Syafi'i dan Hanafi. Juga di Kaukasia, Chechnya, Dagestan. Di Turki. Turki itu mazhabnya Hanafi. Ya. Habib Nurmagomedov itu mazhabnya apa? Mazhab Hanafi dia Pak. Mazhab Hanafi. Kenapa? Banyak di daerah sini, Kaukasia. Nah, ya. Jadi mazhab ini sudah pengikutnya banyak. Literaturnya jelas, ulamanya jelas. Jadi ini bukan buatan Imam Hanafi, enggak. Dan
madhab ini ulamanya banyak. Jadi ini bukan murni pemikirannya Imam Hanafi. Jangan keliru ya. Kalau mengatakan Imam madhab Hanafi itu pemikirannya Imam Hanafi cok, keliru jenengan. Imam Hanafi punya banyak murid. Hasan Asy-Syaibani ya. Kemudian Al-Qadhi ya Allah siapa namanya lupa saya. Ada yang sangat terkenal ya, Hasan Asy-Syaibani itu termasuk murid-muridnya Imam Hanafi ya. Jadi bukan pemikiran beliau saja enggak. Nah, sekarang kita lihat apa ijtihad hukumnya mazhab Hanafi yang nanti kita tahu kok bisa berbeda. Nah, sebelum ini kita perlu tahu dini. Maaf, perlu saya sampaikan. Ini karena kadang kita ini membandingkan diri kita dengan ulama. Mazhab Imam Hanafi. Begini contohnya. Imam Hanafi ini punya ilmunya hafal Quran sudah jangan ditanya. Hafal Quran jelas. Tapi akhlaknya Imam Hanafi itu juga berbanding lurus dengan ilmunya. Imam Hanafi itu Pak pernah di kampungnya pernah kehilangan 1 ekor kambing. Ada di kampungnya 1 ekor kambing hilang. Ketika beliau tahu bahwa ada 1 ekor kambing di kampungnya hilang, maka beliau tidak mau makan daging kambing sampai kambing yang hilang itu dipastikan sudah mati. Saking apanya? Saking hati-hatinya Imam Hanafi Pak. Ketika beliau tahu ada kambing hilang, umur berapa? Umur 1 tahun. Ya sudah, saya nggak akan makan daging kambing sampai kambing yang hilang itu dipastikan sudah mati. Umur rata-rata kambing. Saking hati-hatinya Pak. Kalau kita di kampung kita ada kambing hilang, besok diundang akikah makan nggak? Makan nggak? Makan Pak, halal ini Pak, halal ini. Yang undang tetangga saya kok. Ya, kita nggak mau mikir nggak masalah kambing hilang. Nggak ngurus Pak. Pokoknya kita kok tonggo ini halal ini. Alasannya kita pengen makan daging kambing ya. Karena kita nggak hati-hati. Imam Abu Hanifah itu masya Allah. Ya, ini manakibnya. Manakib ini kesolehan beliau. Beliau juga pernah dihutangi sama orang. Kemudian suatu ketika beliau ini kehujanan di jalan kehujanan. Ketika kehujanan, seluruh orang yang berjalan di jalan itu langsung berteduh seperti biasa kan berteduh Pak. Berteduh di kayak kanopi yang dari kain gitulah di depan rumah orang berteduh. Nah beliau ketika itu di tengah jalan kehujanan mau berteduh. Beliau nggak jadi berteduh Pak, karena beliau pas di depan rumah orang yang orang itu punya hutang sama beliau. Punya hutang. Orang yang punya rumah itu punya hutang sama beliau. Beliau ngasih hutang. Ketika ditanya, wahai imam kesini, berlindung ke sini, sama nanti enggak basah kuyup nanti. Oh enggak, saya enggak mau berlindung di rumah itu, si fulan. Kenapa? Si fulan punya hutang sama saya. Apa hubungannya? Apa hubungannya Pak? Hah? Apa? Bukan nagih, enggak, bukan takut dianggap nagih, bukan. Beliau enggak mau berteduh di bawah naungan rumah orang yang pemiliknya hutang sama beliau, karena nanti beliau takut nanti saya dianggap ngambil keuntungan dari hutangnya orang ini. Bayangkan Pak, saya enggak mau disebut ngambil keuntungan dari hutangnya orang ini. Bayangkan Pak, kalau saya berteduh di depan rumah orang ini, yang orang ini punya hutang sama saya, maka saya ngambil riba namanya. Loh kok riba? Iya, saya dapat untung dari hutang yang saya berikan ke orang ini. Bayangkan. Sekarang kalau ada orang hutang 1 juta, biasanya balik berapa? 1.100.000 Pak ya. Apalagi pinjol, gak karu-karuan itu. Ya, 1.100.000. 100-nya itu duit anak anto riba enggak? Riba. Nah, mengambil keuntungan 100.000 itu namanya riba. Jangankan ngambil untung 100.000. Misalnya ada orang hutang ke sampean, ke jenengan
Pak, tolong Pak, saya hutang 1 juta. Balik berapa Pak? Jenengan kan enggak mau. Saya enggak mau nganakno duit riba. Wis bayar 1 juta. Sampean hutang 1 juta, bayar 1 juta. Tapi tolong pijetono aku. Hah? Sama enggak ini? Sama itu. Meskipun enggak bentuk uang, tapi kan bentuknya jasa. Apa? Anak-aneh apa namanya? Ribanya apa namanya? Pijet itu tadi. Nah, Imam Abu Hanifah enggak mau. Enggak. Maka beliau rela tetap kehujanan daripada berteduh di bawah rumah orang yang punya hutang. Bayangkan Pak, kalau kita seperti Imam Abu Hanifah, orang itu punya hutang sama kita, ngiyup enggak kita? Ngiyup enggak? Yo ngiyup Pak, ngiyup Pak, bukan urusan itu loh, aku gak jaluk anakan. Tapi kan ngambil keuntungan, enggak hati-hati kita kan. Coba zuhudnya itu begitu Imam Abu Hanifah. Terus apa lagi? Bismillah. Imam Abu Hanifah termasuk 4 ulama besar dan sahabat Nabi, seperti Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, satu lagi Abu Hanifah, satunya saya lupa, mohon maaf. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat. Berarti 1 rakaat berapa juz? 15 juz. Berdiri. Sampai beliau dijuluki Al-Watat. Julukan beliau itu Al-Watat. Apa Al-Watat itu? Tiang. Jadi kalau sudah berdiri, jegrek itu baca Quran 15 juz. Seperti tiang Pak, enggak gerak belas. 15 juz hatam baru ruku, sujud, bangkit lagi rakaat kedua, 15 juz berikutnya. Itu biasa beliau. Itu kalau hitungan sekarang itu 7-8 jam Pak. Itu namanya karomah ya. Kita enggak bisa begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ulama level dan model Imam Abu Hanifah, layak enggak kita ikuti? Layak enggak Pak? Layak enggak? Kita ngikut beliau layak enggak? Maksudnya kita ngikuti, saya tak ikut sampean Imam, sampean Masya Allah. Layak enggak? Loh maksudnya enggak gimana sampean? Maksudnya nyantri sama beliau layak enggak? Oh sangat layak sekali. Sangat layak sekali. Karena kalau jenengan cari ulama, kiai, habib yang seperti sekarang seperti beliau ada enggak? Enggak ada. Minimal saya enggak tahu loh ya, tapi minimal belum ada, saya lihat belum ada. Kesolehan seperti Imam, hafidz Quran, ilmunya tinggi, hafal banyak hadis, zuhud, pedagang, beliau pedagang Pak, bisnismen. Beliau bisnismen, uangnya banyak. Ya. Nah, ini Masya Allah. Nah, jadi kalau kita belajar mazhab itu Pak, saya ikut Imam Hanafi, terus dibantah sama ulama sekarang. Loh, sampean siapa? Kan gitu Pak masalahnya. Ada ulama sekarang membantah Imam Hanafi. Kita tanya balik, sampean siapa? Sampean hafal Quran apa enggak? Belum. Yang sampean bantah ini hafal Quran. Jadi kalau ada orang sekarang menyalahkan Imam Hanafi seperti orang yang meludah ke langit. Yang kena siapa? Wajahnya sendiri. Begitu Pak. Nah sekarang kita lihat ini. Ini waktunya sudah habis Pak Ustaz. Sudah habis. Hah? Sudah setengah jam belum? Ya ini jangan lihat. Ini hasil ijtihadnya Imam Hanafi. Perhatikan ini Pak. Menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafi, anjing itu yang najis hanya air liur, mulut dan kotoran. Air liur, mulut dan kotorannya anjing. Badannya tidak najis. Nah, kalau Syafi'i najis semuanya Pak. Berbeda kan? Terus mazhab Hanafi juga berkata bahwa najis yang dimaafkan adalah beberapa tetes air kencing kucing atau tikus yang jatuh dalam makanan atau pakaian karena darurat.
beristinja, bersuci dari kotoran dengan menggunakan air, menurut mazhab Hanafi hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Istinja, cawi dengan air itu tidak wajib, tapi cukup jadi sunnah saja. Yang penting najisnya hilang. Rukun wudu, mazhab Hanafi tidak mencantumkan niat. Dalam rukun wudu, mazhab Hanafi tidak ada niat. Nah, tidak wajib niat. Nah, bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram tidak batal. Nah, jadi kalau jenengan lihat orang yang tawaf di Masjidil Haram, orang-orang India, Pakistan, perempuan-perempuan Pakistan, India itu, yang kemarin saya haji, alhamdulillah itu, saya kan pengen ikut Syafi'i, jaga wudhu Pak. Di belakang itu wanita-wanita India, Pakistan, Bangladesh, nendangi satu bola, ditendangi terus. Iki opo, iki jaga wudhu iki. Kita berusaha nggak nyentuh tapi disentuh. Nah mereka nggak pakai kaos kaki Pak. Memang orang-orang India itu nggak ada kaos kakian. Karena Hanafi itu telapak kaki bukan aurat. Bukan aurat. Kenapa mereka kok nendang terus saya? Karena mereka menganggap, sampai tak tendang gak batal. Menurut mazhab Hanafi. Makanya kalau suami habis wudu nyentuh istri gak batal, berarti ikut Hanafi. Ikut Hanafi. Kalau Syafi'i gimana? Nyentuh istri habis wudu batal. Yang masalah kalau suaminya Hanafi, istrinya Syafi'i. Habis wudu digodho. Ayo. Yeah. Itu susah itu. Guyonan namanya ya. Enggak boleh begitu. Kalau begitu, kalau istrinya Syafi'i disentuh sama suaminya Hanafi, enggak batal. Kenapa? Disentuh. Kecuali istrinya yang nyentuh baru batal. Dalam sholat jamaah Duhur, maghrib, isya, subuh, makmum tidak mengucapkan lafaz amin setelah imam baca Fatihah. Jadi kalau ada makmum samping sampean, kok habis imam baca Fatihah kok enggak amin? Mazhabnya Hanafi. Kalau Syafi'i baca amin. Nah, gitu. Kalau Hanafi enggak usah meneng aja, Pak. Enggak amin. Ya. Nah ini batas aurat. Mazhab Hanafi menambahkan pengecualiannya. Bukan hanya wajah dan kedua telapak tangan, namun mazhab ini menampakkan kedua kaki hingga batas mata kaki sebagai bukan aurat. Makanya orang India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu enggak pakai kaos kaki. Kenapa? Karena kaki ini bukan aurat menurut mazhab Hanafi. Syafi'i tutup, Pak. Hanya mata sama tangan. Ini Syafi'i. Syafi'i pendapat resmi mazhab itu Syafi'i itu pakai cadar. Kalau jenengan Syafi'i, istri sampean harusnya pakai cadar. Nah, sama Syafi'i apa Hanafi? Nah, ini milik Hanafi ya, Pak. Nah, ini milik Hanafi ya. Nah, ini berbeda. Oke. Monggo yang mau nanya. Saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya, saya persilakan. Enggak ada nanya. Jelas semua ini. Jelas ya? Oke, apa? Ada yang tanya? Monggo. Gimana, Pak? Ya. Oke. Mati. Ini ya. Oh ya. Nah, Pak, pertanyaannya. Dalam masalah wakaf, mazhab ini mengatakan bahwa harta wakaf itu bersifat sementara dan boleh diambil lagi. Berarti begini, Pak. Kalau mohon tidak fokus ke sini saja. Perhatikan yang karakter istimbat hukum di mazhab ini yang berbeda.
Kok bisa begitu? Kan wakaf harusnya kalau sudah diwakafkan tidak boleh diambil lagi. Tapi menurut mazhab ini berdasarkan dalil-dalil yang mereka punya bahwa bisa jadi wakaf itu bisa diambil lagi karena sifatnya sementara. Karena jangankan di mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i saja, kalau ada orang berwakaf, boleh nggak diambil lagi wakafnya? Boleh, dengan catatan wakafnya tidak dilaksanakan sesuai amanah wakaf. Misalnya jenengan wakaf tanah, tolong ini dipakai masjid. Ternyata sama nazir wakafnya dipakai untuk sekolahan. Jenengan boleh nggak ngambil lagi? Boleh nggak ngambil lagi? Boleh. Kenapa? Karena amanah wakaf itu harusnya untuk masjid. Kok dipakai sekolahan? Wakaf itu strict sekali, Pak. Makanya kalau jenengan wakaf itu bahkan kalau sampai wakaf itu sampai ada orang wakaf bangunan ya, itu genteng-gentengnya itu sampai susah, Pak. Sudah tua-tua itu diapakno ini. Dijual tidak boleh. Wakaf itu sangat strict sekali, sangat terbatas, terikat. Tapi dengan hibah itu lebih fleksibel. Jadi kalau jenengan ngasih hibah, nanti aset hibah itu bisa dipakai untuk apa saja. Yang penting dapat barokah pahalanya. Nah, jadi menurut mazhab ini memang wakaf bisa jadi diambil lagi boleh, dan itu sifatnya sementara. Nah saya sendiri pribadi belum mempelajari detail tentang yang ijtihad hukum mazhab Hanafi di sub kajian yang ini. Tapi ini merupakan kajian para ulama di mazhab itu bahwa ini kekhususannya perbedaan beberapa mazhab di sini. Oh di sini berbeda ini. Syafi'i begini, Maliki begini, Hambali begini, Hanafi kok begini. Nah itu bentuk keragaman namanya, Pak. Bentuk keragaman. Loh ini yang mana yang benar Ustadz? Yang benar yang mana? Ya benar semua. Karena semuanya mengikuti Quran dan Sunnah. Semuanya ngikut Quran dan Sunnah. Jangan dibilang nggak ikut Quran dan Sunnah. Itu salah lagi. Mazhab ikut Quran dan Sunnah. Dan inilah hasil ijtihad para ulama di mazhab Hanafi. Hasilnya seperti ini. Oh salah itu, tidak apa-apa salah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim," kalau ada orang hakim, seorang hakim beristihad, ulama beristihad, fa asoba falahu ajroni. Beristihad, mengeluarkan seluruh daya pikirannya, ilmunya, merumuskan hukum, kok benar, pahalanya 2. Wa idza akhto'a, kalau keliru, falahu ajrun wahid, tetap dapat pahala. Berapa? 1. Maka ulama-ulama sekelas Imam Hanafi ini, ya, yang beristihad ini semua istihad semua. Tapi yang tahu ini benar salah siapa? Siapa, Pak? Nanti Allah yang memastikan. Ini menurut mazhab Hanafi atau mazhab lain? Oh keliru ini, enggak begini. Wakaf enggak boleh diambil lagi. Bisa begitu, Pak. Nanti mazhab Syafi'i juga sama. Aurat wanita. Oh, enggak bisa. Kaki itu aurat. Ini dalilnya. Mazhab Hanafi, bukan aurat itu. Ini dalilnya. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai dalil. Dan kita tidak tahu dalil mana yang paling kuat. Begitu. Nah, hebatnya lagi, 4 mazhab ini semua guru dan murid semua, guru dan murid. Imam Hanafi punya murid namanya Hasan Asy-Syaibani. Hasan Asy-Syaibani dijadikan guru oleh Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Ini guru murid semua. Satu keluarga ini. Memang di awal-awal munculnya, Pak, mazhab ini memang sempat konflik. Betul, saya akui. Ini fakta. Satu masjid itu mihrabnya enggak 1, Pak, 4. Berapa? 4 mihrabnya itu, Pak.
Mihrab Syafi'i sini, Hanafi sana. Begitu Pak. Awal-awal munculnya dan gesekan antara pengikut mazhab. Bahkan pengikut mazhab Syafi'i tidak boleh dinikahi oleh pengikut mazhab Hanafi. Begitu sampai begitu. Di awal-awal. Dan pelakunya adalah bukan sadah, bukan orang-orang yang faham, tapi orang-orang grassroots, orang awamnya. Orang awam. Kalau sekarang ini contohnya ada pengajian dibubarkan ya, yang bubarkan itu orang awam. Orang-orang awam. Bukan orang-orang alimnya. Orang alimnya tidak mungkin membubarkan pengajian. Yang mungkin adalah diskusi. Ya, dialog, debat. Nah, begitu. Jadi ini sangat berbeda sekali nanti tinjauan hukumnya berbeda. Ya, tinjauan hukumnya. Pembatal sholatnya imam di madhab rukun wudhunya Hanafi sama rukun wudhunya Syafi'i berbeda. Kenapa? Tinjauan hukumnya juga berbeda. Nah, disinilah urgensi kita belajar madhab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita ini nggak gampang kaget kalau ada perbedaan. Jenengan pernah lihat nggak ada gambar Erdogan sama istrinya menyentuh anjing gini, dilus-lus anjingnya. Viral ini Pak, viral ini. Erdogan Turki, Perdana Menteri Turki. Muslim enggak? Muslim, istrinya jilbaban. Ngelus-ngelus anjing. Jenengan mungkin kaget, loh anjing kok dilus-lus ini gimana? Enggak lihat ini berarti. Enggak lihat yang ini, yang najis dari mazhab Hanafi anjing itu apa? Liurnya, mulut sama kotoran. Badannya? Enggak. Berarti ketika Erdogan ngelus-ngelus badannya anjing, enggak najis. Tapi coba Erdogan kesini ngelus-ngelus anjing. Rame enggak? Ya rame. Loh, Islam kok ngelus anjing? Karena beda mazhab. Nah, kalau kita tahu mazhab gak kaget, gak kaget, Hanafi. Nah, jenengan sudah ngaji, paham. Di sini, aneh. Makanya di Indonesia pernah ada orang jilbaban, cadaran, memelihara anjing. Rame Pak, rame. Kenapa? Ya karena ya kita nggak menyalahkan beliau niatnya baik. Cuman secara fikih Indonesia ini mayoritas Syafi'i ini jangankan kena air liurnya, badannya saja najis. Nah ini ada orang perempuan cadaran ngelus-ngelus anjing, dijilati anjing tangannya. Wih, heboh. Nah inilah ketika kita belajar fikih, kita akan meminimalisir kegaduhan yang tidak perlu. Gitu Pak, itu fungsinya belajar fikih itu begitu. Kita nggak akan gampang gaspol, ngamuk-ngamuk, ngotot untuk sesuatu yang berbeda. Karena itu sudah jelas ini. Ya, jelas ini. Imam Hanafi ada panduannya, ada rujukannya. Begitu, Bapak-bapak. Bisa dipahami lagi masalah wakaf ini? Oke. Baik, insyaallah sudah cukup jam 1:04. Semoga berfaedah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.